Perkenalkan, nama saya Luki Dwi Prakoso dengan nomor NIM 200302140408 dan dosen pengampu saya Pak Sami SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja bahan kimia yang terdapat dalam rokok tradisional dan rokok elektrik. Nah, bahan kimia yang terkandung dalam rokok tradisional dan rokok elektrik itu sangat banyak sekali, bahkan sampai ribuan. Di dalam satu batang rokok ini terdapat sekitar 2000 bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh kita. Nah, saya akan menjelaskan beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh kita. Yang pertama ada karbon monoksida, yang kedua ada nikotin, lalu ada tar, lalu ada formaldehida atau yang biasa kita sebut dengan formalin, lalu arsenik, dan yang terakhir ada benzena. Oke, saya akan menjelaskan apa itu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Karbon monoksida terdiri dari suatu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini terdapat dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Rumus molekul dari karbon monoksida ini ialah CO. Nah, karbon monoksida ini dapat kita temukan pada asap kendaraan bermotor, lalu asap rokok, lalu asap pembakaran. Nah, kegunaan dari karbon monoksida ini adalah sistem kemasan untuk produk-produk daging seperti daging kerbau atau daging babi, agar daging itu dapat tetap berwarna merah dan lebih segar. Lalu efek yang didapatkan jika seseorang terlalu banyak menghirup karbon monoksida itu dapat menyebabkan pingsan hingga kematian. Tetapi kalau karbon monoksida terhirup pada kadar rendah, orang tersebut akan mengalami sesak nafas dan akhirnya menjadi pucat. Selanjutnya ada nikotin. Apa itu nikotin? Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen yang dihasilkan secara alami oleh berbagai macam tumbuhan seperti suku terung-terungan dan tembakau. Konsentrasi nikotin pada rokok biasanya sekitar 5% dari per 100 gram berat tembakau. Sebatang rokok biasanya mengandung 8-20 mg nikotin. Rumus molekul dari nikotin ini adalah C10H14N2. Nah, biasanya nikotin ini digunakan untuk medis karena efek peningkatan performa pada kognisi, kewaspadaan, dan fokus. Nikotin juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap kemampuan motorik, ketajaman, dan orientasi atensi, serta memori episodik dan memori kerja. Nah, efek jika kita terlalu banyak mengonsumsi nikotin ini yaitu menimbulkan efek kesenangan sementara di otak yang membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap zat ini. Orang yang kecanduan biasanya akan merasa cemas dan mudah marah atau emosional ketika tidak mendapatkan asupan nikotin. Lalu selanjutnya ada bahan kimia tar. Tar adalah cairan berbasis karbon dan hidrokarbon kental yang didapatkan dari berbagai jenis materi organik melalui proses distilasi destruktif. Tar merupakan kumpulan senyawa kimia organik dan anorganik yang sebagian besar terdiri dari nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan berbagai jenis senyawa organik mudah menguap. Tar mengandung sebagian besar senyawa yang bersifat mutagenik atau menyebabkan mutasi genetik dan karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker dalam asap hasil pembakaran produk tembakau. Nah, kegunaan dari tar ini biasa digunakan pada nelayan atau pelaut untuk mengawetkan kayu yang menjadi bahan baku utama perahu agar tidak cepat membusuk. Nah, efek yang didapatkan
Jika kita terlalu banyak menghirup atau mengkonsumsi tar, ini kita dapat menyebabkan mutasi genetik dan menyebabkan kanker. Lalu bahan kimia selanjutnya ada arsenik. Arsenik adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik, yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik dan senyawa arsenik digunakan sebagai pestisida, herbisida, insektisida, dan berbagai macam alloy. Rumus kimia dari arsenik adalah As2O3. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kegunaan arsenik ini biasa digunakan sebagai pestisida dan racun untuk hama pada buah. Efek jika arsenik ini masuk ke dalam tubuh adalah dapat mengakibatkan seseorang itu menjadi keracunan hingga mengakibatkan kematian jika arsenik ini masuk ke dalam tubuh kita terlalu banyak. Lalu bahan kimia selanjutnya ada formaldehida atau yang biasa kita kenal dengan formalin. Formaldehida merupakan aldehida yang berbentuk gas atau cair yang dikenal sebagai formalin, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehid atau trioksan. Pada umumnya, formaldehida terbentuk akibat reaksi oksidasi katalitik pada metanol. Oleh sebab itu, formaldehida bisa dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon dan terkandung dalam asap pada kebakaran hutan, knalpot mobil, dan asap tembakau. Rumus molekul dari formaldehida ini adalah CH2O. Nah, formaldehida ini biasa digunakan sebagai disinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Sebagai disinfektan, formaldehida ini dikenal dengan nama formalin yang biasa dimanfaatkan sebagai pembersih. Nah, jika formaldehida ini masuk ke dalam tubuh atau terhisap, tubuh akan menyebabkan iritasi kepala dan membran mukosa yang menyebabkan keluarnya air mata, pusing, tenggorokan serasa terbakar, dan juga kegerahan. Lalu bahan kimia selanjutnya ada benzena. Benzena merupakan senyawa kimia organik yang berbentuk cairan tak berwarna dan mudah terbakar. Selain itu, benzena memiliki bau yang manis. Benzena terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk cincin dengan 1 atom hidrogen yang mengikat pada setiap 1 atom karbon. Benzena memiliki bilangan oktan yang cukup tinggi, sehingga benzena menjadi salah satu campuran penting pada bensin. Jadi tidak heran jika kita ke pom bensin mencium bau yang menyengat atau ciri khas dari bensin, ya itulah bau dari benzena. Nah, benzena ini memiliki rumus kimia C6H6. Fungsi utama benzena ini adalah sebagai intermediate untuk membuat bahan kimia lain seperti etilbenzena, kumena, sikloheksana, nitrobenzena, dan alkilbenzena. Nah, efek pada tubuh jika tubuh kita kemasukan oleh benzena pada tingkat rendah, paparan benzena dapat menyebabkan pusing atau mengantuk, detak jantung yang cepat, sakit kepala, tremor, dan kebingungan. Sedangkan pada dosis atau tingkat yang tinggi, seseorang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau bahkan mungkin kematian. Jadi benzena ini adalah bahan kimia yang bersifat racun dan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya bahan kimia yang ada dalam rokok elektrik. Dalam rokok elektrik itu terdapat nikotin, propilen glikol, dan gliserin. Karena nikotin saya
sudah saya jelaskan di rokok tradisional tadi, saya akan langsung menjelaskan tentang propylene glycol. Apa itu propylene glycol? Propylene glycol merupakan cairan kental tidak berwarna yang hampir tidak berbau tetapi memiliki rasa yang agak manis. Terdiri dari dua kelompok alkohol yang digolongkan sebagai diol. Kelarutannya dapat bercampur dengan berbagai pelarut termasuk air, aseton, dan kloroform. Secara umum tidak menyebabkan iritasi, memiliki volatilitas dan toksisitas yang sangat rendah. Rumus kimia dari propylene glycol ini adalah C3H8O2. Nah, dalam dunia industri ini propylene glycol biasanya digunakan sebagai bahan pengawet maupun pelarut. Contoh dalam industri makanan sebagai obat-obatan, dalam industri kosmetik sebagai pelembab, dan juga dalam industri farmasi untuk formula obat. Nah, efek jika kita menghirup propylene glycol ini, maka tubuh kita akan menyebabkan iritasi pernapasan dan secara kronis menyebabkan asma, mengi atau wheezing, sesak dada, penurunan fungsi paru-paru, dan obstruksi jalan pernapasan. Bisa dibayangkan jika sesak atau asma secara kronis, maka seseorang dapat mati atau meninggal karena terlalu banyak menghirup propylene glycol ini. Selanjutnya ada gliserin. Gliserin adalah jenis senyawa alami yang dibuat dari tumbuhan, hewan, atau petroleum. Senyawa gliserin yang paling sederhana dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserin merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid, termasuk trigliserida. Gliserin terasa manis saat dikecap dan dianggap tidak beracun. Rumus kimia dari gliserin ini adalah C3H8O2. Nah, gliserin ini biasa digunakan dalam obat-obatan kosmetik seperti pelembab karena sangat efektif untuk kulit. Nah, gliserin yang terkonsumsi melalui rokok secara terus-menerus dapat mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, paru-paru, dan tenggorokan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bahan kimia yang terkandung dalam rokok tradisional dan rokok elektrik. Maka kita harus mengurangi atau bahkan tidak mencoba apa itu rokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.